Halo Bollywood lovers, selamat datang kembali di RGA Story. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Pagelaite, sebuah film yang akan menginspirasi, memotivasi dan disukai khususnya bagi kaum hawa yang telah ditinggalkan pasangannya atau sebagai seorang single parent. Tapi sebelum itu yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, biar channel ini bisa terus berkembang. Oke, tanpa menunggu lama-lama kita langsung saja. Film yang disutradarai dan ditulis naskahnya oleh Umesh Bis ini memulai kisahnya dengan sebuah keluarga besar yang sedang berduka di daerah Lucknow, Uttar Pradesh, India. Dibintangi oleh aktris, Sanya Malhotra, yang berperan sebagai Sandhya, Shruti Sharma, Ashutosh Rana dan Raghubir Yadav sebagai pemeran utama. Sandhya merupakan seorang janda yang ditinggal mati suaminya yang bernama Astik, yang baru menikah 5 bulan lamanya. Sejak itulah mertuanya berkabung. Sandhya, orang tuanya, bersama keluarga lainnya sibuk menyiapkan prosesi pelepasan jasad suaminya yang sebelumnya sudah dikremasi ke Sungai Gangga dan sejumlah ritual lainnya. Acara berkabung itu nantinya akan berlangsung selama 13 hari lamanya. Sandhya adalah potret wanita yang tangguh dikala hatinya tengah runtuh. Ia merasa tidak terlalu bersedih meskipun para keluarganya sangat mengkhawatirkan keadaannya saat ditinggalkan suaminya. Justru ia baik-baik saja dan tidak merasakan apapun seperti tidak terjadi apa-apa. Atas kejadian itu Sandhya juga sempat dikira stres oleh keluarganya. संध्या का कुछ ठीक नहीं है हमें तो लग रहा है कुछ गड़बड़ है उषा भाभी Hal itu justru berbanding terbalik dengan apa yang Sandhya lakukan. Ia justru berusaha bangkit dari keterpurukan dan membangun identitasnya sendiri serta mencari jati diri. Dalam mempersiapkan prosesi kematian suaminya tersebut, Sandhya kedatangan seorang teman wanita yang bernama Nazia Zaidi yang datang menemaninya di kala Sandhya tengah dirundung duka. Nazia mengetahui berita kematian suami Sandhya dari akun Facebooknya. तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं. Ia datang untuk menghibur dan menemani Sandhya yang tengah berduka. Nazia bertanya kepada Sandhya tentang perasaannya yang sekarang. ऐसा कुछ नहीं लग रहा यार. रोना भी नहीं आ रहा. Melihat sikap anaknya yang cukup aneh, ibu Sandhya mengira jika anaknya telah diguna-guna sampai ibunya melakukan ritual untuk mengusir kutukan tersebut. Dengan perasaan yang santai Sandhya menjawab jika itu adalah tahayul. Sedikit pun ia merasa tidak percaya dengan hal tersebut. पैर ऊपर करो हम तुम्हारे आगे मम्मी तुम्हारे टोट के आसमां से पोत रहेगी मगर अम्मा वो गली से आ रहा है, अंदर बैठा नहीं जा रहा. अरे भाभी वो मोहल्ले के लड़के हैं ना, वो अम्मा वो टायर वायर जलाते हैं, वो सर्दी तापने के लिए हम देख लेंगे. Perasaan Sandhya sendiri nampak biasa saja, masih tidak terlihat kesedihan menghampiri dirinya. Pada saat Sandhya sedang membereskan barang-barang milik almarhum suaminya, ia menemukan sebuah foto wanita dalam tumpukan berkas kerja Astik. Betapa terkejutnya dirinya ternyata ada tulisan di belakang foto tersebut yang bertuliskan untuk orang yang ia sayangi. Seketika hatinya hancur akan apa yang ia lihat saat itu. Hati kecilnya bertanya, jika selama ini ia telah keliru, ternyata bukan dirinya lah satu-satunya wanita yang dicintai oleh pria yang saat ini pergi meninggalkan dirinya untuk selama-lamanya itu. Rasa kecewa, marah, bercampur menjadi satu. Dalam pikirannya lelaki yang ia cintai dan telah menemani hidupnya telah berselingkuh dengan wanita lain. Di tengah hembusan angin malam, ia termenung, sembari menahan air matanya agar tak jatuh bercucur. Ia tetap tegar menghadapi kenyataan yang ia baru saja ia ketahui. बहुत विश्वास था भगवान पे. Pagi harinya ia terbangun sambil memegang potret seorang wanita yang terus mengganjal pikirannya. Akhirnya ia mendatangi neneknya dan bertanya tentang siapakah sosok wanita yang ada dalam foto tersebut. Siapakah sebenarnya wanita itu? Dan kenapa foto wanita itu disimpan oleh suaminya?
Hal itu terus mengganggu pikiran Sandhya setiap waktu. देखो, आस्तिक की गर्लफ्रेंड, आप जानती हैं इसे? Di saat keluarga tengah sibuk menyiapkan upacara kematian suaminya, saat itu juga ia berinisiatif dan membuat alasan dengan cara berpura-pura sakit untuk bisa keluar rumah, dan pergi mengajak Nazia ke dokter. Tapi dengan tujuan utama Sandhya berniat menceritakan apa yang telah ia temukan di tumpukan berkas kemarin. Setelah ia menceritakan semuanya kepada Nazia, ia berencana untuk menemui wanita yang ada dalam foto itu. मौत के बाद किसी को क्या कोसना? अब जो कुछ भी हुआ था तो वो तुम्हारा पति। एक तुम ही तो हो जो उसे माफ कर सकती हो। सिर्फ हम ही माफ कर सकते हैं। Setelah prosesi tabur abu di Sungai Gangga telah dilaksanakan, para sahabat, rekan kerja Astik datang mengunjungi Sandhya, dan betapa terkejut dirinya ketika melihat wanita yang ia lihat di foto itu tiba-tiba sudah ada di hadapan matanya. Seakan-akan Tuhan telah memberi jawaban atas kegelisahan hatinya selama ini. आकांक्षा, sorry for your... आकांक्षा जी, Wanita itu, Akansha, adalah nama wanita yang selama ini mengganggu pikirannya. Tanpa butuh waktu yang lama Sandhya langsung mengajak Akansha ke kamarnya untuk berbicara empat mata dengannya. Ia menunjukkan foto yang bertuliskan nama itu kepadanya dan bertanya apakah sebenarnya yang terjadi di antara mereka berdua. Apakah Akansha memang menaruh hati kepada Astik? इतना प्यार करती थी आस्तिक से? Sandhya terus menginterogasi dan melontarkan pertanyaan kepada rekan kerja suaminya itu untuk lebih tahu hubungan apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka. आस्तिक सिर्फ मेरा कलीग था। Sandhya tampaknya tidak puas dengan jawaban tersebut. Ia terus mendalami secara detail, meskipun ia harus menerima kenyataan jika itu menyakitkan bagi dirinya. Dan setelah ia sudah mulai tenang, ia akhirnya bisa menerima dan akhirnya memulai lagi pertemanannya dengan Akansha. Usut punya usut, ternyata Akansha adalah masa lalu dari Astik. Mereka sudah dekat sejak mereka berkuliah. Ada perbedaan di antara mereka yang menyebabkan mereka tak bisa melanjutkan hubungan mereka. मेरे घर वाले नहीं माने। सिर्फ घर वालों के डर से शादी को मना कर दिया। तुमने भी तो सिर्फ घर वालों के कहने पे शादी के लिए हाँ कर दी। Lanjut cerita, ketika Sandhya tengah menjalani statusnya sebagai janda, keluarga mulai berpikir untuk bisa melihat Sandhya menikah kembali. Hal itu dilakukan agar Sandhya mulai bisa melupakan kesedihannya. Perkataan keluarganya tersebut sontak membuat Sandhya pergi dari obrolan tersebut dan merenungkan kembali perkataan keluarganya. Setelah mereka sering berjumpa, persahabatan pun terjalin antara Sandhya dan Akansha. Mereka berdua telah akrab dan saling menceritakan kepribadian Astik. Meskipun demikian, nampaknya hati Sandhya masih belum tenang. Ia masih menaruh curiga kepada Akansha. Akhirnya pertanyaan yang sangat mengejutkan itu ia lontarkan kepada Akansha ketika Sandhya berkunjung ke rumah Akansha. Tanpa berpikir panjang Sandhya mengatakan apakah suaminya pernah tidur di sana? किस तरफ सोता था आस्तिक? Please. बताओ। Mendengar pertanyaan tersebut, saat itu juga perasaan Akansha pun langsung tercabik, air matanya menetes, merasa hina dengan tuduhan yang tidak pernah ia perbuat sama sekali. Prosesi pelepasan abu kremasi almarhum Astik pun berlangsung haru. Dengan tatapan penuh kesedihan Sandhya melihat abu suaminya dihanyutkan di Sungai Gangga, air matanya pun tak mampu dibendung. Melihat orang yang pernah hidup bersamanya kini telah benar-benar pergi dari kehidupannya. Di tengah prosesi upacara kematian dipersiapkan, rupanya kondisi keuangan mertua Sandhya mulai terkendala. Astik sebelumnya telah menulis surat wasiat yang berisi cek asuransi untuk ahli warisnya ditujukan kepada istrinya Sandhya, namun wasiat itu membuat mertuanya sangat kecewa. Akhirnya ayah Astik didampingi keluarga-keluarga yang lain mendatangi kantor asuransi, berniat untuk mengklaim asuransi yang sebelumnya telah ditujukan kepada Sandhya. Ayah Astik berupaya membujuk pihak asuransi tersebut agar ahli waris anaknya tersebut bisa dialihkan kepadanya. Namun usaha tersebut berakhir sia-sia. Pihak asuransi dengan tegas menolak keinginannya. Sontak keputusan tersebut membuat dirinya merasa dipermalukan dan ia merasa sangat menyesal. इन लोगों की बात माननी ही नहीं चाहिए थी, करवा लिया हमने।
जाने दीजिए ना, अब आप छोड़िए, बस शांत हो जाइए। Dalam suasana yang masih berduka, tiba-tiba tersiar kabar jika Sandia akan menikah kembali. Pria yang berniat menikahi Sandia tersebut adalah Aditya. Dia adalah sepupu dari mendiang suaminya Astik. Keluarga Astik juga mendukung rencana Aditya untuk mempersunting Sandia. Ternyata Aditya selama ini juga telah menaruh hati kepada Sandia. अम्मा बता रही थी कि आप हमसे Di hadapan nenek, Sandia bertanya kepada Aditya akan niatnya tersebut. Akan tetapi niat Aditya untuk mempersunting Sandia rupanya harus ditolak Sandia dengan alasan jika mereka masih belum saling mengenal. अगर प्यार तो हो शादी करेंगी हमसे। Selanjutnya, Ibu Sandia mendengar kabar jika Sandia telah setuju dipersunting Aditya. Akhirnya perdebatan pun terjadi antara Sandia dan ibunya. वो हमसे शादी करना चाहते हैं मम्मी, तुमसे नहीं। मजाक, तुमसे नहीं, तुम्हारे इंश्योरेंस के पैसों से शादी करना चाहता है। तुम कभी हमें खुश नहीं देखना चाहती ना। Malam itu juga Sandia kembali menghampiri Aditya untuk kembali menegaskan isu yang tengah terjadi di keluarga mereka. Sandia kembali sampaikan jika mereka masih belum saling mengenal. बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए। तो हमें तो ये भी नहीं मालूम कि आपका Akhirnya puncak prosesi upacara kematian Astik tiba. Pagi itu Aditya buru-buru mengemas barang-barangnya. Ia terlihat seakan-akan untuk pergi bersama Sandia. Sebelumnya Sandia juga telah memberitahu keluarga jika saat ini dia tengah hamil, mengandung anak Astik. Ternyata cara itu hanyalah akal-akalan Sandia. Di saat keluarga tengah sibuk berdiskusi, kesempatan itulah yang dimanfaatkan Sandia dan Nazia kabur dari rumah. Sandia meninggalkan secarik kertas yang bertuliskan tentang ungkapan hatinya selama ini. Sandia pergi meninggalkan keluarga untuk pergi bekerja. Ia berencana untuk hidup mandiri untuk melanjutkan cita-citanya yang tertunda. तो फिर कुछ तो बदलना हो, अपना आशीर्वाद दो। Sandia juga meninggalkan cek asuransi yang dibutuhkan mertuanya yang ia titipkan di bawah bantal nenek. Begitu ibu dan ayah mertua membacanya, mereka berdua pun terharu sambil meneteskan air mata akan kebaikan hati menantu mereka Sandia. कही थी ना मम्मी, पढ़े लिखे हैं, आज की कॉल करेंगे। कल कानपुर में इंटरव्यू है, भाग रहे हैं क्योंकि लड़की लोगों के को कह दीजिए कि बिल्कुल चिंता ना करें। Janda hanyalah sebuah nama. Berhenti berpikir negatif jika seorang janda itu tidak mampu berkarya. Buang stigma itu jauh-jauh dari pikiran kita, karena hidup takkan usai sampai di sana. Oke, cukup sekian. Sampai berjumpa lagi di RGA Story selanjutnya.